Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Irma dan Opa Dias dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 8 Juni 2022. Apa kabar Opa? Baik, luar biasa. Sehat terus Opa ya? Iya. Puji Tuhan. Pemirsa, pada hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Santo Yakobus Bertiu. Opa, bisa Opa menceritakan tentang bagaimana kisah dari Santo Yakobus Bertiu ini? Baik, Santo Yakobus Bertiu adalah anak kedua dari 8 bersaudara dari keluarga bersahaja, namun hidup mereka saleh. Sehingga Yakobus Bertiu dalam masa kecilnya bekerja dan belajar hanya di lingkungan pertanian keluarganya. Di dalam masa remaja dia berkeinginan masuk seminari dan akhirnya pada usia 26 tahun dia ditabiskan menjadi imam projo dan ditugaskan di paroki Roanes Saint Mary dan menggantikan seorang romo, seorang imam yang sudah bertugas lama dan sakit-sakitan, sehingga dia bertugas di sana sampai kurang lebih 9 tahun lamanya. Wah, sangat menginspirasi sekali kisah dari Santo Yakobus Bertiu ini ya Opa ya. Lalu apa upaya dari Santo Yakobus untuk mewujudkan keinginannya menjadi misionaris? Tadinya ketika baru ditabiskan, Yakobus masih berstatus Romo Projo. Dia mempunyai kerinduan untuk menjadi misionaris sehingga bisa membawa misi kekristenannya ke luar tempat kelahirannya. Lalu dia minta izin ke uskup dan uskup mengabulkannya. Dan dia lalu oleh kerinduannya dia mau bergabung dengan misionaris Yesuit. Di dalam perjalanan dia harus menjalani novisiat. Untuk seorang misionaris harus menjalani novisiat. Tetapi di dalam perjalanan menjalani novisiat, dia sudah ditunjuk untuk menjadi misionaris bersama 2 misionaris yang lain dan beberapa suster dari biara Santo Yosef Cluny. Lalu sebelum berangkat, Yakobus harus menjalani kaul, karena seorang novisiat harus menjalani kaul. Lalu berangkatlah mereka menuju ke daerah misi dan di sana mereka bertugas kurang lebih sampai 5 tahun. Baik. Opa, sedikit yang saya ketahui tentang Santo Yakobus ini, bahwa beliau bersama 2 orang Yesuit lainnya dan para suster dari Santo Yosef dari Cluny, mereka membentuk sebuah tim misionaris. Apa yang terjadi terhadap tim ini ketika tim ini sudah sukses? Selama bertugas sampai kurang lebih 5 tahun itu, mereka mendapat suatu rintangan yang cukup besar, yaitu mendapat pengusiran dari perwakilan Perancis waktu itu karena mereka tidak senang, bahkan membenci kepada orang-orang asing dari Eropa, termasuk orang-orang Kristen, sehingga mereka diusir dari tempat penugasannya. Lalu akhirnya mereka berpindah atau mengungsi ke Madagaskar dan berdiam di kota, termasuk kota Tananarive. Baik,
Opa, apa yang terjadi pada saat Jenderal Jacques menyerbu kerajaan Madagaskar? Ya, pada waktu itu Jenderal Jacques menyerang. Di sana sedang diperintah, dikuasai oleh seorang ratu bersama Perdana Menterinya. Mereka mengalahkan, mengusir, bahkan menawan ratu daerah dan Perdana Menterinya. Dan mereka mengklaim Madagaskar itu sebagai koloni Perancis. Jadi itulah yang membuat bangsa penduduk asli sangat membenci akan sikap mereka. Ya. Resiko apa yang berani diambil oleh Pater Yakobus pada masa itu, Opa? Di dalam pemberontakan para penduduk asli, Yakobus akhirnya tertangkap. Di dalam situasi itu, Yakobus ditangkap, dia mengalami jubahnya disobek dan dalam keadaan hujan dengan jubah yang sudah tersobek diperintahkan untuk menghadap pemimpin pemberontakan. Jadi Yakobus dalam keadaan yang basah, bahkan tidak memakai jubah yang baik, dia harus menghadap pemimpinnya. Ketika menghadap pemimpinnya, mereka menuntut supaya Yakobus kembali untuk tidak lagi menyebarkan agama, sehingga mereka mau mengangkatnya menjadi seorang penasihat. Tetapi Yakobus tetap menolak. Yakobus mengatakan dengan tegas, lebih baik saya mati. Dan di dalam situasi itu, para pemberontak semakin membenci kepada Yakobus, lalu terjadilah penembakan, bahkan penembakan sampai 5 kali. Tetapi Yakobus masih tetap hidup dalam sikap berlutut dan terus berdoa. Ini membuat kebencian yang semakin tinggi, sehingga seorang prajurit datang berdiri dekat ke Yakobus yang sedang berlutut, ditembakkan ke kepalanya, sehingga Yakobus akhirnya tewas, lalu jenazahnya dilemparkan ke sungai dan jenazahnya tidak dapat ditemukan sampai saat ini. Ya, baik. Bagaimana akhir dari kisah dari Santo Yakobus ini, Opa? Jenazahnya walaupun tidak ditemukan, tetapi karena karyanya yang begitu mulia, akhirnya Paulus ke-6 pada tahun 1965, jenazah Santo Yakobus dibeatifikasi menjadi Beato Yakobus Bertiu. Dan seterusnya beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 2012, oleh Paus Benediktus ke-16, Beata Yakobus ditetapkan menjadi seorang santo melalui kanonisasi. Wah, luar biasa sekali, Opa. Kisah dari Santo Yakobus ini, Opa, di mana beliau lebih memilih mati daripada harus meninggalkan Kristus. Semoga semangat dari Santo Yakobus ini dapat kita teladani sampai dengan saat ini, Opa. Terakhir, Opa, apa arti nama dari Santo Yakobus ini? Ya, Yakobus dari perkataan Yakob, itu dari bahasa Ibrani adalah Yaakov. Kemudian ke bahasa Yunani adalah Iakobos. Lalu dalam bahasa Latin adalah Iocomus.
yang artinya pemegang tumit. Baik. Nah, ini suatu nama yang menarik. Jadi dari kitab Kejadian bab 25 ayat 26, Yakob lahir sebagai anak kembar yang kedua. Ketika lahir, Esau yang sebagai kakaknya lahir duluan dan menyusul adiknya yaitu Yakob. Sambil dalam situasi lahir itu Yakob memegang tumit Esau. Sehingga Yakob dalam situasi itu diberi nama Yakob yang berarti pemegang tumit. Baik, terima kasih Opa Dias atas sharingnya pada kesempatan ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.